Kita tuh hidup cuma sekali gitu, gak mungkin ada 2 kali. Jadi nikmatin aja setiap proses di hidup kamu. Berat pasti berat, tapi ketika kamu bisa berhasil melaluinya, kamu akan punya satu kekuatan yang oke, gue bisa ternyata. Jadi ketika ada masalah yang lebih berat lagi, kamu gak akan putus asa, kamu gak akan cepat nyerah gitu. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur? Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niko Manggita Meswari Pratiwi dengan NIM 25110111095. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan kegiatan konseling untuk memenuhi UTS dalam mata kuliah mikrokonseling yang diampu oleh Profesor Dr. I. Ketut Darsana MPD dan Bapak Wayan Eka Paramarta SPD MPD. Dalam video ini, saya akan menerapkan materi mikrokonseling yaitu attending behavior, open and close question, paraphrasing, encouraging, reflection of feelings, reflection of thinking, dan summarizing. Selamat sore Sevi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gita yang akan membimbing sesi konseling hari ini. Sebelumnya, bagaimana perasaan Sevi hari ini? Selamat sore Ibu. Jujur saja, perasaan saya hari ini agak gugup. Tidak apa-apa Sevi. Wajar kok di awal merasa gugup. Di sini, kamu bebas bercerita apapun dan semuanya bersifat rahasia. Tujuan kita adalah membantu kamu memahami perasaanmu dan menemukan jalan keluar yang paling sesuai untuk kamu. Kita punya waktu sekitar 15 menit, apakah kamu setuju? Iya Bu, saya setuju. Terima kasih Sevi. Kalau begitu, apa yang membuat kamu ingin datang ke sesi konseling hari ini? Akhir-akhir ini saya merasa stres dan kecewa dengan diri saya sendiri, Bu. Saya merasa tertinggal dalam pelajaran dan juga tidak sebaik teman-teman saya dalam menari. Jadi, kamu merasa tertinggal dalam pelajaran dan menari. Dan hal ini membuat kamu begitu kecewa dengan dirimu sendiri. Benar begitu? Ya Bu, benar sekali. Saya berusaha keras, tapi hasilnya tetap saja tidak maksimal. Saya merasa seperti tidak punya hal yang bisa saya banggakan. Itu pasti berat sekali untuk kamu. Apa yang biasanya kamu pikirkan setiap kali kamu merasa tertinggal dari teman-temanmu? Saya sering berpikir kalau mungkin saya memang tidak berbakat dan tidak semaksimal itu, Bu. Kadang saya iri melihat teman-teman yang cepat paham pelajaran atau yang menari bagus tanpa banyak latihan. Jadi, muncul pikiran kalau kamu tidak punya bakat dan perasaan iri serta kecewa ikut datang bersamaan. Benar begitu? Iya Bu, benar sekali. Saya juga merasa gagal untuk memenuhi harapan keluarga saya. Mereka sering bilang kepada saya, harus lebih fokus belajar, padahal menari juga membuat saya merasa sangat senang. Saya mengerti, Sevi. Jadi, kamu berada di posisi di mana kamu ingin melakukan hal yang kamu sukai, tapi di sisi lain, kamu merasa tertekan karena ada harapan besar dari keluarga. Apa kamu setuju? Iya Bu, saya setuju. Saya merasa bingung. Saya ingin membuat mereka bangga, tapi saya juga ingin bahagia dengan cara saya sendiri. Dari ceritamu, saya bisa merasakan kalau kamu sedang menanggung banyak beban. Ada rasa kecewa, bingung, dan mungkin
Rasa takut tidak bisa memenuhi harapan orang lain atau orang tuamu sendiri. Apakah itu bisa menggambarkan perasaanmu sekarang? Ya Bu, bisa. Saya memang takut mengecewakan orang lain. Wajar sekali kamu merasa seperti itu. Banyak orang di usia sekitar kamu juga merasa seperti dirimu sendiri dan sedang mencari siapa dirinya sebenarnya. Kamu punya keinginan kuat untuk berhasil, tapi kamu juga ingin tetap menjadi dirimu sendiri. Dan itu adalah hal yang baik. Tapi saya belum pernah melihatnya seperti itu, Bu. Saya pikir saya cuma lemah. Bukan lemah, Sevi. Justru kamu sedang berproses memahami dirimu. Dan itu adalah kedewasaan emosional. Kamu sadar bahwa ada yang tidak seimbang dalam hidupmu dan kamu ingin memperbaiki hal tersebut. Kalau begitu, saya tidak seburuk itu ya, Bu? Tidak sama sekali, Sevi. Kamu hanya sedang belajar menyesuaikan langkahmu sendiri. Dan ingat, setiap orang punya waktu tumbuh yang berbeda. Kamu tidak harus cepat, yang penting kamu terus bergerak. Sebelum kita akhiri sesi ini, saya ingin menyimpulkan sedikit tentang hari ini. Hari ini kamu merasa tertinggal dalam pelajaran dan menari, serta merasa tertekan karena harapan orang tuamu. Namun, kamu juga mulai menyadari bahwa proses ini sebenarnya adalah bagian dari pencarian jati diri kamu. Dan bukan tanda dalam kegagalan diri kamu sendiri. Apakah rangkuman ini sesuai dengan yang kamu rasakan? Ya Bu, sudah sesuai. Terima kasih sudah terbuka dan berani bercerita, Sevi. Saya tahu ini semua tidak mudah dan Sevi sudah berani untuk mengungkapkan hal-hal seperti ini. Tapi kamu sudah melakukannya dengan baik hari ini, Sevi. Terima kasih, Bu. Saya merasa lebih tenang setelah berbicara dengan Ibu. Saya senang mendengarnya. Dan untuk langkah awal, coba beri dirimu waktu untuk beristirahat dan lakukan hal yang membuatmu senang. Seperti menari, dan menari itu kamu lakukan tanpa merasa bersalah. Kita akan lanjutkan lagi minggu depan untuk melihat bagaimana perasaanmu setelah mencoba itu. Baik Bu, saya akan mencobanya. Bagus sekali. Tetap semangat ya, Sevi. Kamu tidak sendirian dan setiap langkah kecilmu tetap berarti. Sampai jumpa di sesi berikutnya, Sevi. Terima kasih, Bu. Sekian praktek kegiatan konseling yang telah saya lakukan hari ini. Saya memohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang saya sengaja lakukan maupun tidak sengaja. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Seems like you forgot again. So let me remind you. You've made it through things you thought would break you. You've stood alone in rooms where no one noticed your pain. You've smiled with a heavy heart, just to make others comfortable. You've survived days you didn't think you'd get through. Nights where your mind wouldn't stop racing. Moments where everything felt like too much. But here you are. You've been the strong one for so long. You've started believing that you don't need anyone. You forgot how far you've come. You forgot that it's okay to rest. That you don't have to carry it all. So, if no one's told you lately, I'm proud of you. For holding on. For still trying, even when it's hard. You're not behind, you're not weak, you're human.
and that's enough.